saya adalah Dr. Dewi, bagian dari marketing dan juga humas di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena telah mempercayakan kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada rumah sakit kami. Dalam rangka memperingati Hari TBC Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 24 Maret tahun 2022 yang lalu, maka pada hari ini dengan sangat senang hatinya kami akan menginformasikan mengenai penyakit TBC ini sendiri. Penyakit TBC ini adalah salah satu penyakit yang sudah cukup banyak dan cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ada yang pernah mengenal atau mengetahui penyakit TBC atau tuberkulosis atau penyakit flek paru? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum ada ya? Ya, selain pandemi COVID-19 yang sudah cukup merajalela dan mulai kita kenal sejak tahun 2019, sebenarnya penyakit TBC ini sendiri adalah penyakit yang sudah endemi di Indonesia. Nah, penyakit ini apa sih yang ditandainya? Pertama, penyakit TBC atau penyakit tuberkulosis ini tentunya mengenai salah satu organ di tubuh kita yang tadi saya sebutkan, yakni paru-paru. Itu adalah organ utama yang diserang oleh TBC ini sendiri. Nah, apakah TBC ini sama penyebabnya dengan penyakit COVID? Berbeda. Kalau COVID itu disebabkan oleh virus, sedangkan TBC ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TBC ini umum sekali ada di Indonesia. Sudah banyak orang-orang yang terkena TBC hingga saat ini di Indonesia, dan pengendalian maupun pengobatannya cukup sering kali terjadi putus obat, sehingga sulit untuk diobati. Mata rantainya sulit untuk diputus. Kenapa? Karena pengobatan dari TBC ini sendiri memakan cukup banyak waktu. Berbeda dengan COVID mungkin pengobatannya hanya 2 minggu. Sedangkan kalau untuk TBC ini sendiri pengobatannya bisa mencapai 6-8 bulan. Apakah lebih berbahaya? Ya, TBC termasuk salah satu penyakit yang berbahaya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, TBC ini sendiri memiliki gejala-gejala khas ya. Yang satu, gejalanya itu mirip dengan penyakit COVID. Gejalanya itu ada demam, kemudian gejalanya itu bisa juga demamnya tidak terlalu tinggi, kemudian ada keringat malam, itu juga dapat terjadi. Kemudian ada batuk pastinya karena dia mengenai paru, jadi pasti ada batuk. Kemudian batuknya ini biasanya berdahak. Nah, dahaknya inilah yang nantinya akan kita periksa, di mana nantinya dahak ini, dari dahak tersebut akan didapatkan si kuman tadi atau si bakteri tadi. Nah, seperti tadi saya bilang pengobatannya cukup lama, 6-8 bulan. Oleh sebab itu, pengobatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri, tapi kita butuh yang namanya pengawas minum obat atau PMO. Nah, tugasnya apa? Pengawas minum obat itu nantinya bertugas untuk mengawasi apakah para pasien tersebut telah meminum obatnya setiap hari, karena dia harus diminum setiap hari obatnya selama 6-8 bulan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah obat-obatan tersebut diminum dalam jangka waktu panjang? Apakah itu ditanggung oleh pemerintah? Apakah ada bantuan dari pemerintah? Karena itu jelas untuk saat ini kami menjelaskan di sini bahwa untuk obat-obatan TBC itu semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi obat-obatannya itu gratis. Apabila ada batuk yang lama, sekitar 2 minggu, tidak semuanya itu disebabkan oleh COVID. Datang sesegera mungkin, konsultasikan diri Bapak dan Ibu sekalian ke dokter paru. Nanti akan dicek dahak dan juga dicek dengan rongsen. Nanti di sana akan terlihat apakah memang disebabkan oleh TBC atau penyebab lainnya. Apabila nanti disebabkan oleh TBC, maka nanti akan ada tindakan pemberian obat selama 6-8 bulan. Kemudian akan nanti ditunjuk siapa PMO-nya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tidak semua yang batuknya selama 2 minggu, ada demam dan lain sebagainya itu COVID. Bisa jadi disebabkan oleh yang lainnya. Lebih dini ditemukannya penyakit tersebut, maka kesembuhannya pun jauh lebih baik. Seperti itu yang akan kami jelaskan pada hari ini. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin apakah ada pertanyaan? Untuk usianya sendiri, yang dapat terkena penyakit TBC ini tidak hanya usia yang sudah tua ya.
atau usia-usia tertentu. Tidak, semuanya bisa terkena. Dari balita, dari bayi, balita sampai dengan usia lanjut. Semakin antibodi atau imunitas tubuhnya atau kekebalan tubuhnya rendah, maka penyebarannya pun atau penularannya akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, selain COVID, kita harus meningkatkan prokes untuk mencegah COVID. TBC pun memiliki prokes yang sama, karena dia menular melalui ludah. Oleh sebab itu, tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian mengatur jarak atau social distancing, itu juga penting, terutama untuk mencegah penularan penyakit-penyakit paru. Sekian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu saya mohon kesediaannya, boleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berdiri sebentar. Yang bisa berdiri, tidak sedang sakit, boleh berdiri sebentar. Nanti saya akan campaign dengan menyatakan, temukan, obati, sampai sembuh. Baru kita akan sama-sama berkata, TOS TB. Ya? Baik. Temukan, obati, sampai sembuh. TOS TB. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.